Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Brando, kita masih akan membahas mengenai pemadanan NIK dan NPWP serta membahas mengenai SPT tahunan. Nah, tadi kita sempat membahas mengenai website ya, di jeponline.pajak.go.id. Nah, itu Mas Hilman mungkin bisa dijelaskan kembali. Tadi kan kita bisa melihat validasi atau belum divalidasi. Apakah kita bisa mendaftarkan NPWP juga di sana atau seperti apa nih? Kalau untuk pendaftaran NPWP ya itu beda lagi websitenya, yaitu kita bisa search di Google aja, itu ketik EREG, EREG. Nah nanti ada e-registration di sana. Jadi beda ya, beda websitenya. Di sana juga kita perlu daftar dulu, perlu membuat akun. Nah untuk e-reg sendiri itu lebih simpel ya bentuknya. Jadi kita diminta untuk mengisi alamat email yang aktif, lalu kode CAPTCHA. Nah, nantinya akan ada email masuk untuk verifikasi akun e-reg kita. Nah, di sana kita tinggal klik link aktivasinya, lalu kita sudah bisa login di dalam e-reg tersebut. Nanti kita diminta untuk membuat password juga, password user e-regnya. Nah, apabila kita sudah login, kita sudah bisa mengisi profil identitas kita sebagai wajib pajak yang ingin didaftarkan NPWP-nya. Contoh misalkan Mbak Afifa belum mempunyai NPWP terus mau daftar. Nah itu nanti ditanya statusnya apa, orang pribadi, terus sudah menikah atau belum gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk user baru nantinya validasi pemadanan NIK NPWP-nya itu langsung ya pada saat itu juga. Jadi tidak perlu lagi memadankan NIK-nya, pemadanan NIK-nya di DJP online. Karena untuk NPWP baru, wajib pajak yang baru mendaftar itu pada saat di e-registration-nya itu langsung melakukan validasi ya NIK-nya terhadap NPWP nanti seperti itu. Jadi langsung otomatis ya, Mas? Ya, jadi intinya otomatis dia ya. Berarti kalau seperti itu, jadi mungkin masyarakat wajib pajak merasa kayak ya udah bikin NPWP baru aja, Mas? Atau seperti apa nih? Nah itu sebenarnya mindset masyarakat salah ya. Apabila banyak ya wajib pajak yang sudah punya NPWP tapi NPWP-nya saya belum perlu ya waktu itu ya, belum perlu, saya buat aja terus nggak tahu nih kemana nomor saya mau buat lagi aja NPWP baru. Nah itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa ya, karena Mas, nanti ketika ngisi identitas data diri kita, memasukkan NIK, ada notifikasi NIK sudah pernah dipakai gitu. Jadi tidak akan bisa wajib pajak memiliki NPWP baru apabila sudah punya NPWP. Benar, kecuali NPWP perusahaan mungkin ya, Mas ya, itu beda lagi tentunya. Beda lagi. Kalau perusahaan, Mbak Afifa mau punya banyak perusahaan, mendirikan asal ada aktanya bisa itu. Benar. Banyak perusahaan kita buat NPWP-nya. Nah mungkin kita kembali lagi ke depan nih, Mas ya. Untuk NPWP sendiri, sebenarnya yang harus mendaftarkan atau membuat NPWP ini siapa? Karena kan banyak orang hanya bikin NPWP saja nih, tidak tahu kegunaannya sendiri. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, Mas Rio. Benar, jadi menarik ya, bahwa banyak nih orang yang punya NPWP tapi nggak tahu ya NPWP itu apa. Kawan pajak, NPWP itu sebetulnya adalah identitas kita ketika kita melakukan semua hal yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Siapa sih yang wajib punya NPWP? Otomatis yang wajib punya NPWP adalah orang yang punya memenuhi kewajiban subjektif objektif nih. Kita bilang ada subjektif, itu siapa orangnya, apakah dia orang pribadi, apakah dia badan hukum gitu.
Memenuhi kewajiban objektif adalah ketika orang pribadi itu dia punya penghasilan. Penghasilannya berapa? Ketika dia karyawan, penghasilannya di atas yang namanya PTKP. Penghasilan tidak kena pajak, itu kurang lebih kalau untuk bujangan 4.500.000 per bulan atau 54 juta setahun. Ketika kita pegawai, penghasilan kita di atas itu, maka kita sudah wajib nih punya NPWP. Atau ketika kita punya usaha, jadi kita buka warung di rumah, kita punya toko, kita punya apapun usaha ya, termasuk kayak catering, jadi penjahit, petani atau nelayan, itu usaha sebetulnya, itu wajib punya NPWP gitu. Nah kalau untuk freelance nih Mas Rio, seperti apa? Karena kan kalau freelance ini mungkin 1 bulan cuma hanya 1 kali atau 2 kali dan itu pun tidak menentu penghasilannya, itu seperti apa? Sebetulnya untuk freelance-nya ketika dia tidak statusnya bukan pegawai ya. Kalau statusnya dia bukan pegawai itu wajib. Kalau dia usaha itu wajib. Karena kan freelance kita lihat dulu freelance dia seperti apa nih. Kalau dia ada kontrak kerjanya itu kan dianggap sebagai pegawai. Ketika di bawah 4.500.000 ya itu nggak perlu. Tapi ketika dia freelance tanpa kontrak kerja ya kontrak kerja tapi dia kayak usaha ya statusnya ya itu tetap perlu NPWP. Tetap. Meskipun ya jangan khawatir juga punya NPWP itu belum tentu wajib bayar pajak kan, karena pajak itu ada perhitungannya, ada batasan-batasan yang tidak kena pajak seperti itu. Benar sekali. Nah kita kembali lagi ke Mas Hilman, tadi sempat menyinggung ada beberapa NIK yang langsung nih otomatis yang harus disetarakan. Nah bagaimana nih sekarang kan banyak banget ya anak-anak mungkin yang baru punya KTP, itu kan pasti punya punya identitas baru gitu ya. Itu harus langsung punya NPWP atau tidak atau seperti apa nih? Nah, baik. Kalau misalkan tadi ya, kan mindset kita, oh berarti kalau kita punya NIK, otomatis kita terdaftar sebagai wajib pajak gitu. Benar. Nah, contohnya tadi pertanyaan Mbak Afifah itu kalau pelajar yang baru punya KTP itu gimana? Nah, kalau misalkan pelajar yang baru punya KTP itu tidak wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Karena untuk menjadi wajib pajak kita perlu memenuhi syarat subjektif dan objektifnya gitu. Nah, syarat objektif itu adalah memiliki penghasilan. Jadi kalau misalkan pelajar itu dia bisa memilih ya mau langsung aktivasi NPWP, kalau sudah walaupun belum memiliki syaratnya itu nggak masalah juga. Tapi yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak itu kalau sudah memenuhi syarat subjektif atau objektifnya seperti itu. Nah, gimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai NPWP-nya? Itu nggak serta-merta otomatis ya. Kita harus melakukan aktivasi, aktivasi NIK kita agar menjadi NPWP seperti itu. Nah, caranya tadi ya, kita ke menu e-registration, kita mengaktifasi NIK kita di sana, seperti itu. Baik, jadi nggak langsung otomatis kita harus bayar pajak atau menjadi wajib pajak juga ya Mas ya. Ada hal-hal yang akan menjadi standarnya juga ya untuk kita langsung menjadi wajib pajak. Baik, ditahan lagi, kita akan membahasnya setelah ini. Masih akan membahas mengenai pemadanan NIK dan juga NPWP serta SPT tahunan setelah jeda pariwara berikut.